Ya, kalau secara definisi kan sebenarnya untuk membuktikan seseorang korupsi itu kan gampang. Hanya dibutuhkan dua bukti kok. By definition kan begitu, kita hanya butuh dua bukti. Sementara kita sudah lihat sekarang, mulai dari Pak Antoni tadi kan itu udah sampai 50 bukti. Iya nggak? Untuk membawa seseorang ke depan pengadilan, dimulainya penyelidikan, kita hanya butuh dua bukti aja. Sekarang ini udah lebih 50 bukti. So how can you divine that you have a right president right now? Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa kita sekarang memiliki presiden yang benar gitu? Ya enggak? Udah lebih 20 buktinya. Diurut-urut bisa sampai 50. Kita belum bicara lagi bagaimana mens rea actus reus perpres pertama kemudian dibantah perpres berikutnya. Kemudian Pak Mas Antoni udah jelaskan juga peraturan Menteri Keuangan yang berikutnya juga ngaco juga. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman ini sebenarnya salah pilih nih topik nih. Ini kan strategic study nih. Iya enggak? Kelompok strategik. Emang kereta Bandung itu strategik itu? Kagak ada. Yang namanya strategik, sustainable, detail, semua teori dibawa, sosiologi, sosial, ekonomi, pembenaran semua kan yang belakangan. So how can you defend that this project is strategic for your country? No, tidak sama sekali. Jadi udah bisa pulang kita ini karena nggak sesuai tema dengan teman-teman di strategic study di sini. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya disebutnya busuk, sejak kapan busuk, siapa yang membusukkan? Ketika ada orang-orang terbaik diusir 27 Juli bersamaan dengan HUT-nya PDI, 27 Juli 2016, orang-orang best itu dibuang, you may say. Mulai dari Rizal Ramli, terus apa lagi itu? Banyak tuh, itu 27 Juli. Ya, Sudirman Said. Pada saat yang bersamaan, di situ Luhut dilantik menjadi Menko Marinvest. 2016. 2021 dia ditunjuk menyelesaikan. Di tahun 2021 dia ditunjuk, tahun 2025 dia bilang barang itu dua busuk. Padahal dia di 2019 dia sudah aktif di situ sebagai Marinvest, man. Ya kan? Itu makanya kalau mau lihat situasi yang strategik, Anda harus detail. Mulai hari pertama Jokowi dilantik 2014 Oktober itu, 2015 Maret dinyatakan proyek itu. Di depan di sini ada SBY sudah bekerja sama dengan Jepang 4 tahun meneliti jalan. Kemudian ada 4 orang ya dari operasi ditangkap karena menggali anyang gebor-gebor. Ingat ya? Anda tahu kan siapa yang nelpon Kepala Staf Angkatan Udara? Siapa yang nelpon? Coba di googling tuh. Siapa yang negur itu? Yang kemudian orang itu ditangkap. Sementara gali-gali itu 2, 5, 4 tahun di depan sudah dilakukan oleh Jepang. Terus Anda bilang itu bukan mens rea. Anda bilang itu bukan niat jahat. Kejam Anda. Anda bilang itu bukan bukti-bukti adanya apa yang disebut sebagai actus reusnya. Mens rea dan actus reusnya. Jadi kalau kita mencari hanya menyelidiki kasus ini, dilakukan pembenaran mereka mulai 2025 awal, bulan depan udah setahun nih diteliti ini. Kita hari ini berapa jam aja udah ketemu lebih 20 bukti, men. Hah? Terus Anda bertanya, negara macam apa ini? Indeks persepsi korupsi hanya 3 poin di bawah Nepal. Anda 37, Nepal 234. Terus Prabowo dengan gampangnya bicara seperti itu. Per hari ini kita masih menempatkan harapan. Tapi jangan dibuang harapan itu gitu. Jadi apakah kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nepal? Nggak usah kita perintah pun rakyat akan datang sendiri nanti. Karena mereka punya limitnya juga kan. Punya limitnya juga, hati-hati dengan itu gitu. Jangan itu jadikan sebuah trigger untuk kemudian kita menjadi lebih buruk dari Nepal gitu. Jadi dari sisi itu, kemudian kita bicara KPK. Kan saya sudah bilang di banyak tempat, ketika Undang-Undang 2019 itu dibentuk, KPK itu sudah tidak jujur, KPK itu tidak peduli, KPK itu tidak disiplin, KPK itu jadi penakut, KPK itu tidak pemberani, kemudian KPK itu tidak adil, KPK itu tidak sederhana. Iya dong, naik pesawat
ngerampok, meres menteri itu KPK kayak begitu. Situasi itu belum jauh berbeda sampai saat ini. Mereka belum menunjukkan kinerjanya. Apa yang disajikan soal Riau, soal apa, itu terjadi dari Aceh sampai Papua kok kalau begitu itu. Udah tipikal itu yang namanya proyek-proyek itu seperti itu. Akan ada markup, ada pemerasan, ada proyek fiktif. Itu udah biasa-biasa, itu nggak ada sesuatu yang baru OTT kemarin ini. Jadi sekali lagi, pilihannya di kita. Rakyat mau membiarkan ini negara bukan bawa sendiri, bukan kami punya berempat nih, berlima nih. Kita punya semua. Pilihannya, kita perlu mengingatkan, Mr. President, with all due respect, please, naikkan angka indeks persepsi korupsi supaya mimpi kamu 8% pertumbuhan ekonomi, kamu bisa angkat indeks persepsi korupsi menjadi 67 dari 34 hari ini. Bagaimana Anda bisa mengangkat ini kalau Anda bilang cara kita bersaing aja masih begitu? Udah jelas. Ada lelang dan segala macam. Jadi cuma masing-masing pulang ke rumah cari, pasti akan ketemu 50 masalah di proyek bus yang tidak strategis ini. Coba cari deh, urutin satu-satu. Lebih dari sekedar 2, dan itu mengindikasikan adanya korupsi. Kemudian KPK-nya setahun. Lama banget. Bulan depan mereka harus bisa memutuskan siapa yang sebenarnya harus diperiksa, siapa yang harus dipanggil. Kita kasih waktu. Mas Ubed, kita datang lagi ke sono. Ya kan? Atau kita perlu absen tiap hari? Kayak seperti Kamisan di depan istana. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ini, nothing to do with menghasut, man. Kita bicara dengan humble, sederhana, tapi sedikit agak intonasi tinggi, biasalah orang Batak kan begitu ya, gennya begitu. Tapi maksudnya adalah kita tidak pernah berhenti mencintai negeri ini dengan melakukan kritisi yang keras bahwa negeri ini hanya you move back 3 step, actually you are Nepal. Itu bukan dinilai orang-orang gila itu bahwa kita dapat angka 37, Nepal 34. Itu saya pikir sekali lagi pertemuan-pertemuan ini, terima kasih kepada Bang Eros yang sudah memberi fasilitas ini supaya pintu ini dibuka 24 jam, sudah bikin panggung rakyat aja di depan. Oke, setuju ya? Terima kasih.